PSSI berencana untuk mencontoh kesuksesan tim nasional Indonesia Putra dalam mencari pemain keturunan. Sejumlah bintang putri kualitas grade A mulai dibujuk agar bisa memperkuat skuad Garuda Pertiwi. PSSI sudah menyiapkan beberapa nama beken seperti Estela Lupataya, Noah Leotomu, hingga Jenna De Jong. Cetak Gol coba merangkum kehebatan bintang keturunan tim nasional Indonesia Putri sebagai berikut. Gebrakan besar PSSI mencari pemain keturunan. PSSI mendapatkan kritikan tajam karena selalu mengkesampingkan tim nasional Indonesia Putri. Alhasil, para punggawa Sri Kandi selalu terlupakan dan berdampak besar pada hasil yang diraih. Minimnya fasilitas yang diberikan membuat tim nasional Indonesia Putri gagal total di Piala AFF Wanita. PSSI langsung berbenah besar-besaran pasca mendapatkan kritikan besar dari publik. Di bulan Maret tahun lalu, Erick Thohir menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau GFA. Ketua PSSI ini bilang kalau GFA siap membantu Indonesia mengembangkan sepak bola putri. Erick Thohir juga menyebut kedua federasi ini akan saling bertukar ilmu agar semakin profesional. Selain itu, PSSI juga bersinergi dengan AFC terhadap agenda internasional sepak bola putri. Ilmu yang didapatkan dari GFA langsung diterapkan dengan gesit oleh Erick Thohir. PSSI berencana untuk menggelar Liga Sepak Bola Putri di tahun 2026 mendatang. Erick Thohir bilang akan membangun fondasi awal dengan membentuk timnas putri kelompok umur. Nantinya PSSI mencari bibit-bibit pemain potensial yang difokuskan di Pulau Jawa. Erick Thohir menilai membangun timnas putri memerlukan waktu yang gak sebentar. Dirinya mengibaratkan timnas putri seperti Sintayong yang membangun timnas dari titik terendah. PSSI pun mencoba mengadopsi cara tim nasional Indonesia Putra, salah satunya dengan membentuk skuad kompetitif dan mencari pemain keturunan yang tersebar luas di pelosok Eropa. Dua pemain keturunan dikabarkan tertarik dengan proyek menarik dari PSSI. Dilansir dari Football Talenta Asia, dua pemain keturunan tersebut berasal dari Belanda yang saat ini berkarir di Eropa. Bahkan beberapa nama yang dibidik masih berusia cukup muda dan digadang-gadang punya kemampuan potensial. Estela Lupati. Nama pertama ada Estela Lupati yang mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Pesepak bola wanita asal Belanda ini punya keinginan untuk membela tim nasional Indonesia Putri. Keinginan tersebut disampaikan saat wawancara bersama kanal YouTube Yusa Nugraha. Lupati mengungkapkan bersedia membela Indonesia apabila dibutuhkan. Namun Estela belum sepenuhnya membulatkan keputusan untuk berseragam skuad Garuda. Dia harus berdiskusi terlebih dulu dengan kedua orang tuanya. Estela sendiri merupakan pemain yang punya darah keturunan dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Satoru Mochizuki langsung merespon tentang keinginan dari Estela. Sang pelatih mengaku sangat terbuka untuk Estela agar bergabung dengan skuad Merah Putih. Namun Satoru nggak menjanjikan tempat utama kepada sang pemain. Satoru menyebut Estela harus membuktikan kualitasnya terlebih dahulu. Kehadiran sang pemain digadang-gadang akan membawa berkah untuk skuad Garuda Pertiwi. Alasannya pemain bertinggi 161 cm ini sudah punya pengalaman di sepak bola Eropa. Estela saat ini diketahui membela SC Telstar di Liga Belanda. Dirinya merupakan pemain yang serba bisa karena bisa tampil di berbagai posisi. Selain gelandang, Estela juga bisa ditempatkan sebagai winger maupun ujung tombak. Noah Leotomu. Noah Leotomu bakal menjadi amunisi yang bagus untuk tim nasional Indonesia Putri. Pemain berumur 20 tahun ini punya garis keturunan Maluku yang mengalir dari sang kakek. Meski lahir di Belanda, Noah punya hasrat besar membela tanah kelahiran sang kakek, Indonesia. Dia mengaku akan memberikan yang terbaik seandainya diberikan kesempatan. Noah merupakan pemain yang saat ini membela klub asal Belanda yakni Fortuna Sittard. Usut punya usut, ini merupakan musim pertama sang pemain di klub tersebut. Pemain kelahiran 2003 ini diketahui berposisi sebagai bek sayap.
Namun sang pemain lebih sering diposisikan sebagai penyerang karena kebutuhan tim. Kedatangan Noah tentunya akan memperkuat lini pertahanan Sri Kandi Putri. Sebab skuad asuhan Satoru Mochizuki ini punya titik lemah pada sektor pertahanan. Terbukti pasukan Merah Putih nggak berdaya saat berhadapan dengan lawan-lawan dari Asia yang kuat. Timnas Indonesia Putri sempat kalah dari Australia dengan skor mencolok 18-0. Bahkan sang pelatih sempat menempatkan Claudia Schunemann sebagai bek. Padahal pemain keturunan Jerman ini berposisi asli sebagai pemain yang mengisi lini penyerangan. Kabar ini langsung membuat para netizen menyoroti sosok Noah. Pasalnya sang pemain sering memposting foto dengan style yang menarik. Odile Burman. Ketertarikan lainnya datang dari Odile Burman yang saat ini membela Feyenoord Meiden di Liga Belanda. Pemain kelahiran 2008 ini terbuka untuk membela timnas Indonesia Putri. Dirinya diketahui punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang ibu. Namun masih belum diketahui jelas garis keturunan sang pemain. Burman diprediksi bakal menjadi aset masa depan seandainya dinaturalisasi. Sang pemain sudah berhasil menembus skuad utama Feyenoord Junior di usia 14 tahun. Burman harus berjuang keras demi menggapai mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola. Sebelum bermain di Feyenoord, sang pemain hanya membela klub amatir yakni FC Bindermas. Klub tersebut terletak di daerah terpencil di Meesdam yang berjarak 100 km dari pusat kota. Hebatnya Burman tampil menonjol yang membuat dirinya diboyong oleh Feyenoord. Bersama skuad The Trots, Burman bermain di posisi bek kiri dan kanan. Akan tetapi sang pemain juga bisa dimainkan di berbagai posisi sebagai bek tengah dan juga gelandang. Meskipun masih berusia muda, pemain 16 tahun ini punya kualitas di atas rata-rata. Diketahui Burman piawai dalam mengolah bola dan juga punya visi yang cukup bagus. Selain itu, postur tubuh sang pemain juga sangat menguntungkan skuad Garuda Pertiwi. Dia bisa menjadi solusi saat para Sri Kandi berhadapan dengan lawan-lawan dari Asia Timur. Jenna De Jong. Nama terakhir ada Jenna De Jong yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain berusia 18 tahun ini punya darah keturunan dari salah satu orang tuanya. Sang pemain dilaporkan bersedia membela Indonesia jika dibutuhkan oleh Satoru Mochizuki. Apabila terrealisasi, De Jong akan melengkapi kebutuhan Garuda di sektor lini tengah. Sejauh ini Garuda Pertiwi nggak punya pemain yang menonjol sebagai gelandang kreatif. Kehadiran De Jong akan membuat masalah tersebut seakan teratasi. Sebagai informasi, Jenna De Jong merupakan pemain utama Wolfsburg di Liga Junior Jerman. Pemain kelahiran 2005 ini sudah membela skuad hijau putih sejak tahun 2022. Sejak saat itu, Jenna De Jong sudah berpengalaman menghadapi beberapa tim besar, mulai dari Bayern Munchen, Borussia Dortmund sampai dengan FC Nürnberg. De Jong diprediksi akan menciptakan kombinasi maut di lini serang skuad Garuda. Saat ini Garuda Pertiwi punya pemain-pemain hebat seperti Claudia Schunemann. Apalagi keduanya akan bersaing ketat di Liga Jerman pada musim depan. Sebab Claudia bakal dikontrak oleh Hamburg SV pada bulan Agustus yang akan datang. Selain De Jong, beberapa nama lain juga sedang dipertimbangkan oleh PSSI. Mulai dari Iris Deru, Nina Dornwert, Chloe Walando, hingga Pauline van de Poel. Itulah ulasan kehebatan bintang keturunan tim nasional putri Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan Garuda Pertiwi akan mengalami lonjakan dengan bantuan pemain keturunan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.